Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan mengenai perpindahan basis. Ya, kemarin kita sudah kita pahami, jadi tolong dilihat dan mungkin sudah dilihat lagi materi sebelumnya. Materi kita sebelumnya ya, mengenai awal perpindahan basis. Kita lanjutkan dengan contoh penerapan adanya atau perlunya perpindahan basis. Ya. Bisa dilihat di buku, sambil kita simak di buku halaman 135 tentang adanya perpindahan penduduk. Jadi ini merupakan suatu model apa itu ya, nanti mungkin kita ada mata kuliah pemodelan matematik di mana beberapa kejadian sehari-hari itu perlu ada prediksi, atau kita pengen tahu dalam sekian waktu ke depan nanti akan menjadi apa. Ya, kalau contoh sederhana, Anda berjalan dari gerbang UIN ke dalam, terus dalam 10 menit Anda akan nyampe mana? Gimana ngitungnya? Gimana tahu? Gimana bisa menjawab gitu ya? Bagaimana bisa menjawab itu? Dipraktekkan dan dihitung 10 menit. Ya, untuk pekerjaan ini misalnya kita berjalan ke depan atau berjalan dari gerbang ke dalam UIN melalui jalur kanan, yaitu ya sampai kanan, berarti ke depan FISIP misalnya dalam 10 menit. Terus kita kasih counter si A, terus 10 menit berhenti, dia nyampe mana? Oh ya, berarti jalannya si A itu kalau 10 menit dari gerbang ya. Itu contoh sederhana bahwa kita pengen melihat atau pengen mengetahui sesuatu dari sesuatu yang sudah ada. Ya, kalau itu yang simpel. Dari itu tadi kita bisa lihat bahwa itu hanya kita langsung cobain atau empirical. Namun pada contoh yang tadi yang sama, bisa nggak kita juga melakukan seperti pemodelan matematik lah, atau kita hitung, nggak perlu nunggu 10 menit sampai mana, tapi kita bisa tahu bahwa 10 menit si A ini akan nyampe semana gitu loh. Kita tahu jarak dari gerbang sampai misalnya FISIP, sampai Usuludin, sampai apa ya, yang pusat bahasa itu Language Center LC, atau sampai Science, sampai Syariah ya, sampai Gedung W, sampai Ma'had. Kita tahu. Jadi kalau jaraknya berapa. Terus bagaimana kita tahu si A bisa berjalan nanti 10 menit ini? Nanti diukur. Kita punya si A melangkah satu langkah berapa senti. Misalnya satu langkah 30 senti. Kalau satu langkah kanan kiri berarti dia dapat 60 senti. Nah, terus kecepatan langkahnya, satu langkah berapa menit? Satu langkah setengah detik, ya kan? Berarti untuk 2 langkah 1 detik. Cepet banget ya kali ya. Iya.
Tapi dapatnya berapa? 60 cm. Nggak nyampe 1 meter. Jadi kalau kita punya 60 meter, butuh 10 detik. Cepet juga ya? Nggak tahu lah. Ini contoh saja. Nah, kita mulaikan membuat matematiknya, membuat langkah, kecepatan langkah, waktu yang dibentuk satu langkah maksudnya, kemudian panjang langkah kita punya itu, karena kita mau mengukur jarak dengan waktu. Di sini matematik bekerja, bisa diikuti sampai sini. Nah itu mungkin sederhana, tapi kalau kita mau ngitung juga perlu mikir, nggak bisa langsung, betul tidak? Iya. Nah itulah disebut simple, bahwa kita memodelkan suatu permasalahan menjadi model matematik. Nah, kita lihat di contoh bahwa ada perpindahan penduduk namanya. Ya, contohnya adalah masalah perpindahan penduduk. Kita gambarkan begini, bahwa ini ada suatu perkotaan gitu ya. Ini ada satu perkotaan, anggaplah ini perkotaan, kotak itu. Nah, anggap ini tengah kota. Nah, yang ini pinggir, ini tengah, ini pinggir kota. Terus penduduk kota ini ya tetap. Jadi penduduk kota ini relatif tetap ya. Di sini penduduk kota ini relatif tetap. Hanya masalahnya setiap tahun penduduk kota yang tinggal di tengah kota ini pindah ke pinggir 6%. Ini tiap tahun ini 6% pindah. Dan yang di pinggir pindah ke dalam 2%. Gitu. Jadi yang di kota pindah keluar ke pinggir kota, bukan keluar kota, ke pinggir kota 6%, dan yang di luar kota pindah ke dalam kota 2% saja. Nah sekarang pada awalnya tahun awal dihitung itu 30% berada di kota. Jadi yang tinggal di sini ini 30% penduduk. Sedangkan yang tinggal di sini adalah 70% penduduk. Oke, jumlah penduduk tetap. Ya kan? Di sini ada pertanyaan. Jadi kira-kira dalam 10 tahun lagi, dalam 30 tahun lagi, dalam 50 tahun lagi, berapa persen yang penduduk yang ada di kota dan berapa persen penduduk yang ada di pinggiran gitu. Dalam 50 tahun lagi jumlah penduduknya relatif tetap tidak bertambah, hanya dia bergeser. Yang tadinya di dalam pindah keluar, yang tadinya di luar pindah ke dalam. Terbayang problemnya? Gimana kira-kira kita mendapatkan jawaban bahwa 10 tahun lagi di dalam kota ada sekian persen penduduk, yang di pinggiran ada sekian persen penduduk. 30 tahun lagi atau berapa tahun lagi? Di sini matematik berperan. Oke, tolong dipikirkan dulu ya. Di sini ada jawabannya.